dalam tradisi guru-guru kita mungkin Anda sering dengar kan namanya Thariqah Syadziliyah apa? Thariqah Syadziliyah yang masyhur di Indonesia itu kan Naqsabandiyah apa? Naqsabandiyah itu yang didirikan oleh Syekh Bahauddin. Jadi dulu keluarga saya namanya Syekh Bahauddin itu karena tafaul bersama Syekh Bahauddin An-Naqsabandiyah. Kebetulan agak kesampaian kalau sampai namanya Ghazali, apa Imam Ghazali tidak ada tahu. Ada yang namanya Safi, belengnya ada karuan, macam-macam. Tapi ya lumayan, masih mencintai apa ulama menjadi. Terus ada tarekat lagi Qadiriyah, yaitu yang bersandar ke Syekh Abdul Qadir apa? Ada lagi namanya Asyadziliyah yang bersandar ke Abdul Hasan Asyadzili. Sedikit saya mau menyinggung kenapa harus ada tarekat. Dalam banyak madhab di dunia yang dulu itu tidak pernah dipertentangkan. Mulai dipertentangkan itu setelah dengan tanda kutip munculnya paham Wahabi di Arab Saudi dan beberapa paham modern. Dulu itu tarekat tidak pernah dipertentangkan. Saya di sini bukan dalam konteks membela Ahli Sunnah wal Jamaah atau membela Aswajan, tapi saya hanya membela keniscayaan berpikir atau keniscayaan bermadhab. Seorang lagi ya, jadi jangan kira kalau ulama berargumentasi itu bela kelompoknya itu enggak. Satu kebenaran itu semuanya keniscayaan, apa keniscayaan. Jadi tidak perlu kelompok-kelompok pun satu kebenaran itu keniscayaan. Saya berkali-kali mencontohkan satu ditambah satu itu pasti dua. Kamu ya bilang dua, musuh kamu ya bilang dua, rival kamu ya bilang dua. Yang mendolimi kamu ya bilang dua, yang kamu dolimi ya bilang karena kebenaran itu satu kenis. Kenapa ada tarekat dan kenapa para ulama, para guru itu jadi master, jadi percontohan? Karena Allah itu tidak terlihat dan Allah itu zat yang tidak tersentuh, sehingga kita tidak bisa belajar makan dari Allah karena Allah tidak makan. Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah karena Allah tidak tidur. Padahal kita dalam bermakan harus nuansanya ibadah. Kalau tidur juga nuansanya ibadah. Nikah pun nuansanya harus ibadah. Rukun istri juga nuansanya harus ibadah. Kalau sedang tidak rukun juga nuansanya harus ibadah. Kalau sama tanya gimana juga rukun kok nuansanya ibadah? Ya kalau sebaiknya tidak rukun ya tidak rukun. Ada momen yang kita sebaiknya tidak. Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain, masa harus rukun? Makanya kalau mereka benci kamu karena chattingan wanita lain, ya saya dukung, memang sebaiknya agak berrukun. Jadi semuanya harus ibadah. Nah pertanyaannya adalah, lalu niru siapa? Tentu dalam konteks ini niru orang-orang yang ditunjuk Allah untuk bisa ditiru. Bukan niru Allah, karena Allah tadi Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Sehingga yang perlu diingat, ini lazim sekali dan jarang orang ingat, padahal ini lazim. Kenapa di Fatihah doanya apa coba? Hafalin coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu di Quran bukan siratallah, yaitu jalannya Allah. Tapi disebut siratal ladzina ya. Ladzina itu dalam bahasa Arab jamannya alladzi. Ladzina itu yaitu jalan mereka orang. Ini yang perlu dicatat ya, karena kita tidak bisa niru cara sholat Allah, cara makan Allah, cara tidur Allah, karena Allah tidak makan, tidak tidur. Yang bisa ditiru siapa? Ya manusia. Karena kita ini kalau dalam bahasa ilmu kalam disebut barang hadis. Barang hadis ya nirunya barang hadis. Kita ini makhluk ya nirunya sama makhluk. Ya diterangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, yaitu niru jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam bahasa Arab, an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita disuruh niru orang yang ada garansi sudah terbukti husnul khotimah, sudah terbukti baik, masa lalunya baik, bahkan sudah berakhir dengan baik, yaitu para nabi dan para wali yang syukur-syukur sudah meninggal. Karena kalau masih hidup, itu apapun baiknya orang itu masih labil. Apalagi sampean kok buyute labil, bukan labil lagi. Kadang ustadz koren terkenal itu lama-lama ya orang mah ustadz juga manusia gitu. Jadi
yang mencintai orang-orang yang nggak cantik gini karena cowok. Tahu-tahu ada ustadz yang ambil terkenal, ya nggak tahu terusannya. Nah ini relax saja membicarakan Fatihah dulu. Sehingga kelaziman bermadhab. Saya ulang lagi, saya ada dalam konteks bila aswaja mati-matian, tapi kebenaran itu satu jenis. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratal yaitu jalan engkau ya Allah, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina itu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kita manusia bisanya niru hanya dengan manusia. Kita nyari uang, juga niru guru-guru kita yang nyari uang. Asal niatnya baik, maka nyari uang juga termasuk kebaikan. Kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai sujud. Mereka tersiksa. Setelah datangnya TKI mereka senang. Nah, semoga mereka berdoa, semoga TKI kerasan keterusan. Jadi mungkin bumi Korea itu doa ya Allah, semoga TKI betah sehingga kami jadi tempat sujud. Amin. Tapi ya, kecelakaannya keterusan. Boleh generasi lah yang lama-lama pulang berarti yang baru ya. Insya Allah. Pulang ya. Masih tahu alamatnya? Masih tahu. Google. Masih tahu alamatnya? Google Map. Masih ingat nama istrinya masih ingat? Tidak ingat sebelum menikah. Masih ingat Indonesia? Masih. Presidennya masih ingat? Masih. Nama lurah? Bagus lah, Mas. Masih. Sehingga kalau dalam ilmu samawi bisa saja kamu kerasan ini karena didukung bumi Korea. Tapi kita nanti nego lah supaya yang didukung itu ya yang baru-baru, yang lama-lama biar. Saya ulang lagi, ini ngaji ringan-ringan karena ini mungkin ngaji terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu fil madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi ngikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beri makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang berbukti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal, kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin gak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit, itu gak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu filman. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu, jika kamu mengikuti seseorang falyastan nabil amwat, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah, dia berakhir dengan kalaupun ikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul khotimah. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup, kamu ikuti saya pasti hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu telah mati secara husnul khotimah. Kenapa tidak boleh mengikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan perilakunya mengikuti yang sudah mati, karena labil lagi. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena nggak banyak ngaji, juga nggak keluarga kiai atau kiai dadakan, pidato, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati? Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah itu ya diantemi waktu nggak dihormati. Karena enak datang kiainya ditolak al-badru, anak-anak nyucuk, wah macam-macam keren, sampai rebutan. Kalau dulu enggak, yang namanya dakwah itu diantemi waktu, ya kan? Diantemi waktu, diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akromul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Anda harus dihormati, itu hukumnya Allah dan Rasul.
Nah itu udah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup tuh balighu anni walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu. Nggak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu itu saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, kok kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim kata orang banyak. Tapi saya pengaku merah goblok. Karena orang goblok itu angan-angan pinter. Saya itu sekarang ikrar betul orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Lo enggak menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang nggak naik kan ya pinter. Ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Sama. Kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang. Naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja nggak repot. Seperti sampean itu nggak mau belajar Islam sudah undang Gusba aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit, dalam undang kiai. Daripada menemukan teknologi apa sulit dalam beli saja apa gak repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pinter yang tetap bodoh, tapi tetap ada pinter. Maka hormatilah orang-orang bodoh karena ada pinternya. Sama lagi, ihdinas siratal. Orang-orang lama dulu itu saking nyari ridhonya Allah itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Yaitu misalnya Nabi Dawud mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah. Ada itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu sombongnya bukan main anak muda, mulai itu orang Jawa. Ya Ahmad datang ke saya, datang Imam Ahmad. Serius senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya, dah kembali lagi saya ada butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya butuh lagi, ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, ada jadi sampai 3 kali, salam 1 sekian menit terus sampai 3 kali. Muhammad senangnya bukan main, asik senang. Itu kalau sampean mau apa jotosi kira-kira dipermainkan gitu. Jotosi kan, utang banyak, nasib tidak jelas, mesti emosinya tinggi. Emosinya tinggi. Akhirnya muda tadi tanya, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu? Jawabnya Imam Ahmad, pemuda, saya ini senang sekali melakukan perintah Allah. Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang. Jadi saya datang ini karena perintah Allah. Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Seperti saya datang ke sini tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya memang punya cita-cita pernah jadi punya ateis itu saja. Dan mulang umatnya Rasulullah SAW. Tanpa sampai undang pun saya mulang, saya di mana-mana mulang. Coba sampai ngaji di YouTube saya, itu sampai undang apa enggak kan? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea ada lu goblok apa pinter? Kira-kira goblok. Enggak dia ada diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, kalau sama istri yang baik. Itu harusnya diomelin pun tetap santai. Santai. Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu jaga pembinaan, malah nemen ya. Tidak tahu caranya gimana. Sampai nggak ngalami, saya ada orang ngalami jadi tidak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu. Jika para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami digalangin batu, dicaci maki, itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu. Tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum transaksional, yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau di. Nah inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu.
Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong-wong desa, itu seraro wong desa hak-hak kiai ora roh. Disabari yo tetep wangkot diulang yo ora tau salam tempel seraro hak kiai ora roh. Tapi kiai-kiai tetep sah. Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kiai abal-abal dakwah sekali gak disangoni awas rata baleni. Itu pasti kami kiai yang tambah lisensi akhirat itu juga. Mungkin dapat lisensi dunia tapi di aras gak terdaftar sebagai kiai, tak jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngendikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma itu orang yang tanpa prinsip. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang-orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong, terus kiainya juga tipe sombong, disombongi wong ya harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungan. Padahal orang ini di bawah kiai. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus baik. Ibarat begini, kamu seorang bapak. Seorang bapak kan ya normalnya bijak, meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya warna RWL pas pangan. Wah, bujuk tempe, bareng tempe lagi pangan. Kalau ora seneng njuk tongko ora seneng njaluk kerupuk. Terus kamu makan tempe tok iri. Anakku serah kerja makan telung lauk, 3 lauk. Masa saya kerjanya makan 1 lauk? Hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusnya anak. Aku sibuk dulu sih malah ngurusin. Ini bukan orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak. Ya happy saja, senang anak rewel ya senang, istri rewel ya senang. Dengan istri rewel ditabui berarti kamu terdikte setan. Atau temannya lah paling enggak terdikte. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul, ya terdikte oleh perintah wa asyirun nabil ma'ruf. Sehingga ihdinas siratal mustaqim disebut siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksi. Sehingga banyak orang nak cimuci itu orang yang merdek di Romani ya lomo itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakok dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja. Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hukum transaksi. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, ngendikannya Nabi di mana mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarum. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, muliakan tamu. Itu bukan karena. Lah nanti kalau kamu karena hukum sosial tamu yang melete juga mangan melete. Soal tamu di barno, orang diundang tetap barno. Itu berarti Anda terdikte oleh hukum sosial. Kalau terdikte oleh hukum Allah dan Rasul masuk tamu yang melete. Kedua makanan gini. Ya santai aja. Meskipun dengan hatimu bener. Tapi biasa sih. Ini mungkin jarang ada yang mengutarakan ya, jadi saya kembali lagi ketika tradisi guru kita punya toriko ya mungkin banyak lah kubu sebelah yang meritik toriko itu apa, anut manusia, anut Allah dan Rasul. Maksudnya bukan begitu. Jadi anut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina itu anut orang yang sejenis atau anut makhluk yang sejenis. Karena kita anut Allah langsung tidak mungkin. Fa inna huwa la ya'kul wa la yashrab wala ta'khudhuhu sinatu wala naum wala kadza wala kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariat. Tahu toh aturan syariat tidur? Meskipun sama tidak pernah melakukan, tapi tak kasih tahu. Dan saya pesimis Anda bisa melakukan. Suci dulu wudu ya, dan tahu toh? Terus menghadap kayak jenazah, berarti menghadap ke kiblat. Terus baca subhanallah 30, wudu dulu ya, tadi ya. Baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 takbir 33 baca ayat kursi terus berpikir yang positif tidur
Sudah melakukan itu? Dan tidak akan melakukan paling kalau tidur itu nggak bisa tidur, main WA atau HP, wangop bareng Pak Ito turu mangan mie rong bungkus. Wangop turu terus bangun matahari sudah di tengah santai. Bangun tidur gak ingat subuh, ngopi dulu. Jadi artinya apa? Tidur saja oleh Islam itu diilmoni. Apa ada kaifiatun naum, cara tidur. Kaifiatul akli juga gitu. Dimulai baca bismillah, niati taqawi ala ibadah sebagai kuat ibadah. Masalahnya Allah tidak makan, tidak tidur. Jadi kamu tidak bisa niru makan tidurnya Allah tidak makan, tidak tidur. Sehingga Allah bikin syariat itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka itu manusia apa Allah? Sehingga saya mohon sekali, orang itu tidak usah anti wasilah, anti toriko, anti anut Imam Syafi'i. Atau mereka kamu, kenapa kita ikut Syafi'i? Syafi'i kan manusia. Kita manusia, sama-sama manusia, kenapa saling ikut? Tidak begitu cara berpikir. Masalah lagi tidak. Karena mereka orang yang punya garan. Ibarat kamu mengikuti teknologinya Einstein atau Isaac Newton. Karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efektif. Kalau kamu coba-coba bikin teknologi ya boleh, asal terbukti efektif. Jangan-jangan malah meledak teknologi temuan kamu. Sama, kalau kamu berpikir sendiri tidak ikuti Imam Syafi'i, jangan-jangan jalur ke neraka, bukan jalur ke surga. Paham? Ini bukan urusan kultus, tapi urusan tradisi yang dianjurkan. Tapi tadi ngikuti sing alladzina an'amta, ngikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para ulama. Jangan ngikuti orang yang enggak jelas benarnya. Itu yang disebut Quran, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asari. Itu orang-orang yang taklid buta, yang diikuti orang yang salah. Maka yang disuruh mengikuti apa? Orang yang pasti benar. Kemudian kembali ke Pulau Al-Burdina. Di antara madhab Sadili ini yang madhab yang dipakai guru saya Jaji Memun juga dipakai bapak saya. Bapak saya itu paling sering mendikan ke saya, pokoknya jelali ngabur madhabi Abdul Hasan As-Sadili. Abdul Hasan As-Sadili itu madhab paling pas untuk zaman akhir. Nggak apa-apa, Torekoh Indonesia rata-rata madhab Bandi, ya kita ikut madhab Bandi apa. Tapi dalam berpikir ngikuti Abdul Hasan apa? Abdul Hasan As-Sadili dalam kitab Hikam, kalau di kitab saya kalau nggak salah halaman 15 atau 17 2 itu ngendikan begini. Qul a'udzu birabbin nas, saya minta perlindungan birabbin nas, dengan Tuhannya manusia, malikin nas, penguasa manusia atau rajanya manusia. A'udzu birabbin nas, malikin nas, terus ilahin nas. Yang teruskan kamu biar keren. Kalau saya hafal itu kan nggak keren, biasa gitu hafal Quran. Tapi kalau TKI hafal Quran keren, apalagi di juz 30. Kiranya kan hafalnya mulai dari juz 1. Jadi kalau ditanya, baca juz berapa? 30 juz apa juz ke 30? Gak hafal kamu juz 30 apa juz hafal 30 juz? Juz 30. Gimana? Juz 30. Juz 30. Bukan 30 juz. Oh, berarti khusus dan salah. Ya. Ilahin nas, yang menuhani manusia. Min syarril waswasil khannas, dari was-wasnya khannas. Was-was itu kegamangan, ya. Was-was itu apa? Kegamangan, keraguan. Itu orang Jawa bilang apa? Was-was. Mamang, kegamangan. Mamang atau kegamangan. Itu kata Abdul Hasan As-Sadili, ini dengarin. Ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja yang hidup di zaman. Kamu gampang nggak punya istri di zaman akhir, apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan. Punya anak di zaman akhir ABG, khawatir nggak? Khawatir. Tapi kamu jangan GR khawatir tak sama anak kamu. Kamu sendiri mengkhawatirkan nggak? Khawatirkan. Kamu sendiri mau khawatirkan nggak? Sangat ya. Alhamdulillah. Jadi, nah ini santai saja. Ini tidak dalam rangka ngadili, tapi ngomong sebagian fakta biasa. Tapi apa? Apapun mengkhawatirkannya zaman ini, Abdul Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Hasan As-Sadili itu mendorong kita tetap optimis, apa? Optimis.
Kata beliau, saya masih hafal bahasa Arab. Ini penting saya bahasa Arabkan supaya sampai latihan bahasa Arab juga. Bahasa Arab itu bahasanya Quran, bahasanya Ahlul Jannah. Nanti kamu ditanya sama malaikat muka nakir, hei Korea, bisa bahasa Arab? Enggak. Bahasa Korea dia bisa. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Arab enggak bisa. Kalau kamu ditanya gitu pusing dong. Tapi malaikat ini nanti tak nego lah supaya nggak tanya. Itu bagiannya para ulama membela umatnya apa? Membela umat. Sabar, jangan ditanya gitu, kasihan gitu nanti. Tapi harusnya kamu gak itu kayak gitu. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa ahli jannah. Nanti kalau kamu di surga bingung, di sana nggak ada bahasa umum, bahasa Arab. Ya. Sementara kamu bisanya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu hafal juz berapa? 30. Karena itu ya bahasa Arab. Itu kan Quran kan juga apa? Makanya wartawan Japos pernah cerita saya. Sampai dicucuk sama orang Palestina. Ada wartawan libur di Palestina. Tidak bahasa Arab sama orang Palestina. Enggak bisa, memang dia enggak bisa. Bisanya bahasa Inggris. Katakanlah bil Arab ya, lah. Antum di Indonesia lah, suara. Akhirnya ngomong speaking Inggris pakai bahasa apa? Inggris. Setelah ngomong bahasa Arab saya tidak bisa, bisanya bahasa Inggris. Akhirnya sama wartawan Palestina diajak ngomong bahasa, karena dia ketika diajak bahasa Arab bilang tidak mampu. Setelah sholat, ini sampai semua ini. Setelah sholat, orang Indonesia itu sholatnya kan pakai bahasa Fusha, karena kiai-kiai dulu itu ngajarkan dengan bahasa Fusha, bahasa kelas 1 lah, kelas A. Setelah sholat orang Indonesia itu benar semua. Kan kabiro walhamdulillahi katsiro itu kan benar semua. Kabiron itu terkitnya maf'ul mutlak, memang harusnya nasab. Walhamdu itu mubtada, terkitnya memang rofa. Walhamdulillahi dijerkan dengan li, memang bacanya lillahi jer. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. Bukratan itu dhorof ing dalem wektu esuk, wa asila ing dalem bener. Habis itu dicucuk, kamu ahli bahasa Arab Fusha. Kamu bilang nggak bisa itu tawaduk saja. Terus kata wartawan tadi, hanya hafalanku melicin. Jadi kira-kira kalau orang Arab ngerti nyanyinya tadi itu, ya halal watan, bukan kayak orang pintu, bahasa Arab. Dan itu benar. Ya halal watan itu kan munada mudo. Kalau munada mudo memang nasab. Ya Rasulullah kan nasab. Ya mujibat da'awati ya nasab. Makanya ya ahlal watoni juga nasab karena munada itu. Dan itu kalau orang Arab yang ahli grammar dengar, betul sekali itu nggak ada yang salah. Inhad itu mufrad, kalau inhado mu'annas, kalau inhadu bangkitlah kalian, berhubung kalian maka pakai wawu. Kalau ifal kan satu orang, kalau ifalu orang banyak. Inhadu bener lagi nih. Pasti yang juga di sana dikira kita ini ahli bahasa Arab Fusha, gak ngerti apalan. Ya, jadi nanti kalau ketemu Mungkar Nakir langsung saja baca juz 30. Jadi dianggap ahlul jannah, dianggap menguasai bahasa ahli itu. Kata Abu Hasan Asy'adili di zaman akhir itu, dan ini doa yang sering dipakai kita karena kita selalu minta perlindungan Allah, kan makanya dikatakan surat Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Mu'awwidzatain perlindungan. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas. Kata Abu Hasan Asy'adili, waswas itu apa? Waswas adalah berpikir pesimis yang menjadikan kamu ragu terhadap limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap banyaknya rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai terjadi. Dulu kalian kerja di Korea, mungkin keluarga kamu, apalagi kiai kamu, pasti was-was, jadi anak apa? Jangan-jangan pulang ateis. Tapi ternyata enggak, keliru itu. Pulang jadi kiai. Karena di kampung enggak pernah jadi kiai, baru banyak bikin masjid di sini, bikin sendiri, di kiai-kiainya sendiri. Ternyata keliru, kekhawatiran orang-orang sama kamu keliru enggak tentang agama? Keliru. Keliru sekali. Ternyata di Korea yang dulu zaman di kampung sering ke musola enggak kan? Biasanya malah nangkan baik kiainya. Tapi saat di sini rindu pada kiainya, rindu pada kebenaran. Artinya ada bukti bahwa rahmat Allah itu tidak dikalahkan oleh zaman. Zaman sudah serusak ini,
masih banyak yang nggak zina. Zaman serusak ini masih banyak yang nggak mabuk. Zaman serusak ini orang orientasinya uang, ada yang orientasinya bikin mas di negeri ateis. Jika was-was yang mengganggu pikiran Anda, mengganggu hati Anda, ganggu tidak nyaman dengan rahmatnya Allah, kita berdoa supaya itu dihilangkan. Ini min syarril was-was. Kita dihilangkan dari rasa pesimis yang mengganggu harapan kita terhadap Allah Subhanahu. Maka kalau kamu punya anak perawan cantik, tidak usah ragu kok anakku piye, kok anakku piye. Wong bapaknya bisa yang ini, tidak usah ngomong, bapaknya bukan bapaknya, tidak usah diteruskan. Anaknya ibaratkan jadi tetap wanita solih, dan itu Allah tetap mampu. Buktinya kamu di Korea tetap berusaha jadi orang solih. Bahkan sebagian pikiran kamu dedikasikan untuk bikin masjid. Kalau tidak bisa bikin nyewa, saking aneh masjid semua. Kalau dengar orang Indonesia, orang Arab apalagi, ini gimana wakaf apa ini wakaf? Kalau dalam disiplin fikih wakaf itu sesuatu yang abadi. Tapi khusus wakaf Korea nggak sah kan? Nggak sah itu coba. Nanti kalau saya tanya Allah ini fikih apa? Fikih Korea gitu. Darurat semua ya Pak. Bayang nggak masjid di Indonesia gambarnya salib? Enggak kan? Di Korea biasa karena kita nyewa hanya satu tingkat atasnya. Kemarin saya gimana itu? Di Ahmad bin Yasir. Ahmad bin Yasir. Itu di Indonesia kebayang nggak? Kalau di Korea? Terjadi bukan kebayang lagi itu Pak. Jadi terbukti. Bawahnya bar, atasnya masjid. Masih mendingan. Nah itu kadang-kadang santri yang mau ke masjid ke bar dua. Oh ini pakai unik, soalnya kasus Korea ini jadi pakai apa? Darurat. Untungnya kiai alim di Indonesia itu ilmunya banyak, masih cukup lah untuk analisis seperti ini. Itu kalau kiainya dapat alim, wah ini gak sah ini masjid di bawah gereja ini. Mana ada sunnah Rasul gitu? Ya Nabi itu makhluk terbaik sehingga kondisinya semuanya terbaik. Kita kan tidak terbaik, maka nasibnya ya begini. Mana ada sunnah Rasul begini masjid di bawah gereja? Nabi itu dipersiapkan segalanya terbaik. Kita ini siapa kok ingin kondisi kayak Nabi disiapkan tanah terbaik yaitu Mekah masjid terbaik, gak ada salibnya, gak ada di bawah salib, gak ada bar. Istri juga terbaik, ummul mukminin semuanya sholihah semuanya. Kata kamu apa coba? Ada ustaz aneh-aneh soal ini sunnah Rasul ada nih. Orang ngaji juga apa aneh-aneh kalau orang nggak nabi itu ya semuanya pasti tidak terbaik. Kayak asal urip kuno asal urip, asal sholat, asal ada masjid. Yang pertama bro, keren. Masjid tapi kepada. Kalau punya rezeki itu dibeli juga jadi. Ini tinggalkan bulan sabit tuh. Ya, kalau logo Islam di sini bulan sabit. Oh iya. Kita teruskan lagi. Yang termasuk kita minta perlindungan dari Allah apa? Min syarril dari was-was. Kata Abdul Hasan Asyadili, was-was itu adalah pesimistik, ya, rasa pesimis, rasa ragu yang menjadikan kamu itu tidak pede, seakan-akan rahmat Allah sudah selesai. Itu tidak boleh. Rahmat Allah lebih sakti ketimbang yang kita takut. Banyak orang goblok di Indonesia, orang lugu goblok, anaknya sekolah SMA, bariku kuliah, padahal bapaknya mau tukang rumah sapi, rumah hari, tapi jadi mahasiswa, nanti jadi dokter, banyak, jadi dosen. Kalau nuruti pesimis, mana mungkin anaknya orang awam jadi dosen, mana mungkin anaknya orang nakal jadi kiai. Banyak orang nggak sholat, nggak apa, anaknya ikut TPI, akhirnya tertarik Quran sampai hafal Quran. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid Quran. Karena rahmat Allah tidak kalah dengan rasa kekhawatiran kita. Saya yakin ibu sampai khawatir semua kalian di Pulau. Aku yakin khawatir. Di Jakarta saja khawatir karena Jakarta sudah kayak gitu, apalagi ke tapi dulu yang rambutnya pilokan atau pulang religius. Kenapa anak kamu religius? Pengurus masjid Kimpo.
Artinya was-wasnya nggak terbukti. Yang terbukti adalah banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terhingganya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan ada di mana saja. Jadi Korea, Uni Soviet nggak perlu korut. Tapi ini masih tantangan kalau korut itu tidak akan menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus minta doa supaya was-was yang pesimis yang menjadikan kita ragu terhadap keluasan rahmatnya Allah itu dihilang. Alladzi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada rasa was-was itu datang dari jin, dari setan, ada yang datang dari manusia. Datang dari manusia, misalnya tadi istri kamu diprovokasi tetangga, jenenge Korea mesti kuatut babon katut itu. Wah, ternyata enggak benar. Ternyata di sini jadi ustaz. Malah bukti, tapi buktikan kalau itu enggak benar. Jangan sampai ada yang sudah terbukti benar ya. Salah kamu kalau terbukti benar ya. Buktikan kalau sudah itu tidak benar. Tapi kan banyak manusia-manusia yang memprovokasi supaya terjadi was-was. Jadi kerja di Korea mesti jadi wong nakal. Itu nas namanya manusia. Ternyata enggak, malah jadi pengurus was-was itu juga harus dihilangkan. Makanya surat Mu'awwidzatain surat luar biasa. Jadi ingat lagi ya, jadi kamu jangan pernah berhenti berharap rahmatnya Allah. Kalaupun kamu pernah salah, ya pasti pernah salah. Potongan-potongan gini ustadznya saja pernah salah, apalagi umatnya, apalagi muridnya. Gak pernah lagi sudah. Sering tahu mentalnya tidak tahu. Jadi kita selalu berdoa qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Bonus karena khataman. Ya kalau nanti ditanya orang-orang, "Dah khatam ajinya Quran dah." Kapan ini gimana ini Kimbo? Dah khatam sama Gus Bak. Kok tahu? Kemarin ngajinya sudah qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat apa? Ya, berarti ada khatam sah ya, Pak? Dah khatam Quran dah sama siapa? Kapan? Tanggal 15 September di Kimbo. Kenapa? Pengajiannya qul a'udzu. Dari depan dah langsung khatam. Dari depan langsung apa? Ya, jadi Allah minta perlindungan dari syarril waswasil khannas, dari rasa was. Maka kamu di sini yang punya istri di rumah juga jangan was-was. Istri juga enggak was-was sama kamu. Tapi juga buktikan kalau was-was itu sah. Sebagaimana orang-orang tua kita mungkin dulu pernah was-was sampai di sini jadi orang nakal, ternyata malah bikin masjid. Karena Allah akan memberi petunjuk sama hambanya yang minta petunjuk. Kembali lagi barokahnya kita selalu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Allah beri kami jalan yang lurus, yaitu jalannya mereka. Jadi saya tidak sependapat, sangat-sangat tidak sependapat kalau ada orang yang bilang kenapa mengikuti manusia? Manusia kan sama-sama manusia, ada gitu cara berpikir. Ngikuti Allah caranya ngikuti gimana? Wah Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak cari uang, tidak cari pekerjaan. Coba kamu ingin kaya, kan itu orang-orang tetangga kamu. Itu dulu yang miskin, gara-gara kerja keras jadi kaya. Yang namanya niru manusia ya ke manusia. Tapi kalau dalam hal agama, niru orang yang jelas-jelas telah engkau beri nikmat, bukan orang yang masih abal-abal, tapi yang an'amta, yang otoritasnya jelas. Ya, jadi ini hadiah saya, betul hadiah saya memang berbuat betul sama jenengan. Saya bilang ke Pak Ali pas saya itu dari saya mulai lama juga ingin ke Korea, tapi ya tentu kalau jadi bukan karena undangan, jadi suatu saat kamu undang enggak itu tidak penting, atau undang lagi ada mesti sama, terserah hati saya. Karena tadi jelaskan ngaji saya enggak jenis orang yang mudah didikte, enggak mudah apa? Yang bisa mendikte saya hanya perintahnya Allah dan Rasul. Kamu berdoa saja ya Allah, gerakan hatinya. Saya jelas gitu ya, jadi jangan pernah kalah dengan was. Ya, min syarril waswasil. Jadi mungkin kamu khawatir sama anak-anak kamu yang masih muda. Ini anak ABG gimana? Kalau pegang HP gimana? Nanti lihat gambar-gambar yang macam-macam. Oke lah, khawatir itu boleh, tapi saya berlebihan. Tetap semuanya kalah dengan rahmatnya Allah, kalah dengan hidayatnya Allah, kalah dengan panduannya Allah, kalah dengan limpahan rahmatnya. Coba sekarang
Zaman kita masih kayak orang primitif, nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Itu anak-anak Indonesia yang putri jarang berjilbab. Sekarang era HP yang jilbaban. Yang model. Andai kan gambar-gambar itu mempengaruhi mental anak-anak kita, mereka akan niru yang digambar. Tapi ternyata tidak juga. Karena apa? Limpahan hidayatnya. Ya berpikir positif lah. Cuma berpikir positif ini tidak mengurangi kehati-hati. Ya, jadi ayo dibaca bareng-bareng kalau adu berbinas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya karena ini terakhir ya nggak usah tanya jawab, pokoknya ini dicamkan di hati ya, dicamkan apa? Di hati. Terus saya berdoa semoga semuanya barokah. Kita semua, jangan hanya era kita, era anak cucu kita, dan semoga masjid-masjid yang kita tinggalkan tetap makmur oleh orang-orang setelah kita. Jangan oleh kamu toh nanti tidak pulang, oleh orang-orang setelah kita, karena kita ya regenerasi. Dan monggo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadulillah ya Rabbul ya Syaikhul ya Wajib. Allahumma sholli wa sallim ala Bashir Muhammad wa ala alihi wa sholli ala anbiya'i wa rusulil asma'i. Allahumma ya Allah inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa zakki nafsana wa a'tina taqwana ya Allah. Allahumma ya a'tina taqwana wa zakkiha ya Allah wa jannibka nasana. Allahumma ya Allah bina siratal mustaqim alladhina an'amta 'alaihim Allahumma ya Allah bil husna warzuqna al-istiqamah wa ij'alna taqal amin. Allahumma ya Allah alla takuna himmatuna illa fi ilahi kalimatika wa fi tasbihika wa tahmidika wa takbirika wa inna ala dzalika ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun amin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi Wahidul Hasanah yang telah disampaikan oleh Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadikan diri kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu doa penutup juga karena sudah dilaksanakan, maka berakhirlah juga acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak salah kata-kata. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semua.